Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat baik ya. Jumpa lagi sama saya Pak Zainal. Dalam minggu ini kita mengulas minggu kemarin kita udah belajar gimana biografi Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan dari Nabi Muhammad, dan juga bagaimana Nabi Muhammad itu ketika berdakwah dengan cara-caranya yang tersembunyi, dengan cara yang terbuka, itu mendapat cemooh dari Bani Quraisy. Maka dari itu, marilah anak-anak kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yakni Nabi Muhammad SAW di Madinah. Lanjut. Nah, peta konsepnya hari ini apa ya? Dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Yang kita harus tahu gimana pola dakwah beliau di Madinah, dan juga peperangan ketika Nabi berada di Madinah memperjuangkan dakwahnya. Nah, selain dari itu yang harus kita ketahui juga yakni usaha-usaha Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Selanjutnya, meneladani semangat perjuangan Rasulullah dan para sahabat ketika berjuang di Madinah. Dan yang terakhir anak-anak, pelajaran yang dapat kita ambil dari usaha-usaha Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat melalui kegiatan perekonomian dan perdagangan. Oke, ingat waktu, pola dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bisa dibaca anak-anak. Yang pertama apa? Tahun ke-11 kenabian Nabi Muhammad SAW bertemu 6 penduduk Madinah bercakap-cakap dan akhirnya mereka masuk Islam. Jadi tahap pertamanya Nabi Muhammad bertemu dengan masyarakat Madinah yang ada 6 orang. Di situ mereka mulai masuk Islam. Dan pada tahun berikutnya Nabi ini menemukan lagi berapa orang? 5 orang penduduk Madinah yang datang ke Mekah. Mereka dibaiat, mengambil janji dan melaksanakan ajaran Islam. Tahun ke-13, selang 2 tahun setelah 6 orang yang masuk tadi, Nabi bertemu 75 orang Madinah yang dibaiat. Wow, banyak banget ya. Ada 75 orang, yang awalnya ada 11 saja, ada 6 saja, tapi sekarang 75 orang yang dibaiat. Sehingga peristiwa ini dinamai dengan Baiat Saniyah atau Baiat Kubro, karena banyak sekali yang masuk Islam. Selanjutnya kelompok-kelompok yang sudah dibaiat ini, karena Nabi Muhammad menyebarkan Islam ke Madinah. Kaum Quraisy pun mendukung dengan datangnya penduduk Madinah ini. Nah, kaum Quraisy pun yang awalnya banyak melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap umat Islam di Mekah, tapi sekarang sudah mendukung. Nabi Muhammad memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Seperti ada Abu Bakar, ada Ali, itu yang masih menetap di Mekah untuk melindungi keluarga Nabi dan umat-umat Islam yang lain yang masih berada di Mekah. Nah, setelah menerima wahyu ini untuk hijrah, Nabi pun hijrah bersama dengan Abu Bakar yang ditemani dengan seorang penunjuk jalan yang sudah disewa oleh Nabi. Ketika Nabi hijrah ini selamat dari kepungan kaum kafir Quraisy yang akan membunuh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah menyewa penunjuk jalan tadi yang sangat profesional akan medan yang harus ditempuh ketika dari Mekah menuju Madinah. Pola dakwah dari Nabi di Madinah ini berbeda ya anak-anak ketika berada di Mekah, karena ketika berada di Madinah beliau menerapkan pola dakwah bil hal, yakni dengan langsung menggunakan tindakan. Beliau Nabi Muhammad langsung memberikan contoh, sehingga kaum muslimin yang berada di Madinah ini lebih mudah untuk memahami dan juga mengerti apa yang sebenarnya dimaksud oleh Islam. Nah, selanjutnya apa sih langkah-langkah strategis yang dilakukan Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwahnya? Yang pertama, membangun masjid. Nah, dibangunnya masjid ini yang pertama dibangun di atasnya tanahnya milik Suhail dan Sahil bin Nafi bin Umar bin Sa'labah. Nah,
Masjid ini selain juga digunakan sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai tempat musyawarah, tempat mencari ilmu, talabul ilmi, menghimpun kekuatan untuk menghadapi musuh, mengatur siasat. Ini semua dilaksanakan di dalam masjid. Nah, masjid ini sebagai markas umat Islam yang berada di Madinah dalam penyebaran. Nah, untuk memperkuat Islam, Nabi juga menjalin persaudaraan. Nah, langkah-langkah selanjutnya yakni menjalin persaudaraan. Untuk mengumpulkan mereka, menyampaikan pesan dari Allah untuk membina persaudaraan dalam agama. Nah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Abu Bakar As-Siddiq disaudarakan dengan Kharij bin Zaid. Dan Umar bin Khattab dengan Utsman bin Malik. Utsman bin Affan disaudarakan oleh Nabi dengan Aus bin Thabit, nah, dan sahabat-sahabat lainnya. Nah, jalan persaudaraan ini Nabi bertujuan agar Islam ini semakin kuat dan terjalin sikap yang tolong-menolong antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor dan kaum Hajrah. Nah, kita lanjutkan ya. Langkah-langkah dakwah Nabi yakni menggalangkan kerukunan. Tujuannya menggalangkan kerukunan ini agar supaya suku agama yang ada di Madinah ini tercipta perdamaian dan keamanan. Nah, di Madinah terdapat kaum Yahudi yang terdiri dari tiga suku besar, yakni Quraisyah, Nadir, dan Qainuqah. Nah, terdapat pula kaum Nasrani dan kaum musyrikin. Namun Nabi Muhammad merancang dan merumuskan peraturan yang memberikan rasa aman, perlindungan dan kenyamanan dan toleransi terhadap umat beragama yang berada di Madinah. Nah, rumusan dan peraturan yang telah dibuat oleh Nabi ini dikenal dengan istilah apa anak-anak? Piagam Madinah. Ini udah nggak asing ya, Piagam Madinah ini di telinga kalian dan ini sering muncul di. Nah, langkah-langkah strategis selanjutnya yang dibuat oleh Nabi Muhammad yakni membangun pasar. Nah, di sini masyarakat Madinah ini digembleng oleh Nabi melalui perekonomian karena merupakan pilar penting kehidupan dari masyarakat. Nah, orang-orang Yahudi ini sangat pandai dan lihai dalam bidang ekonomi, tapi mereka sering curang dalam berbisnis dan berniaga. Makanya Nabi membangun pasar baru. Bukan hanya lokasinya yang baru, tapi juga peraturan yang digunakan juga baru. Jadi ada lokasinya baru, peraturan yang diterapkan juga baru yang sesuai dengan peraturan syariat Islam. Nah, lokasi pasar ini yang baru berada di sebelah barat Masjid Nabawi. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Untuk yang selanjutnya, usaha-usaha Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Untuk meningkatkan mutu pertanian dan memperluas lahan pertanian, maka Nabi meningkatkan fasilitas untuk mendukung. Nah, untuk memanfaatkan harta-harta rampasan perang atau ghanimah untuk kesejahteraan masyarakat umum, baik digunakan untuk modal perdagangan atau meningkatkan fasilitas tadi ataupun hal yang lain. Nah, membangun pasar dengan nuansa hukum Islam yang lebih syariat ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan menerapkan peraturan Islam untuk syariat Islam dari segi pandangan hukum perekonomian. Nah, untuk memperdayakan harta yang diberikan oleh penduduk yang daerahnya telah mengikuti aturan Islam sebagai digunakan untuk modal usaha kaum muslimin dan menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan. Memperdayakan harta zakat. Harta zakat ini menjadi kekuatan kesejahteraan bagi kaum muslim. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil anak-anak dari usaha-usaha Rasulullah ini dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan perekonomian dan perdagangan. Ini ekonomi merupakan sektor yang penting dalam menopang kehidupan manusia. Nah, ajaran Islam menuntut umatnya agar mampu hidup mandiri. Nah, selanjutnya dalam menjalankan kegiatan perekonomian, perlulah sekiranya kita sebagai manusia memperhatikan aspek-aspek yang di situ menunjang kesejahteraan kehidupan bersama, keadilan dan kejujuran. Usaha-usaha di bidang perekonomian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini yang diterapkan di Madinah menjadi bekal para pemimpin-pemimpin Islam pasca beliau
untuk mengelola perekonomian yang ada di negara Islam. Nah, pentingnya memiliki jiwa wirausaha ini menjadi semangat yang harus dimiliki untuk membuka usaha-usaha kita sendiri. Ini menjadi dasar kita untuk mengejar karunia Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengambil hikmah tabarukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, peperangan di meneladani semangat perjuangan Rasulullah SAW dari para sahabat yang ada di Madinah, yakni meyakini dan memiliki keyakinan penuh akan datangnya pertolongan dari Allah. Nah, tolong menolong di sini menjadi kebaikan yang benar, sehingga kerja keras, kerja cerdas ini harus menjadi tolak ukur kehidupan kita, karena jujur dan adil itu akan membawakan kesejahteraan pada umum. Khulasoh penutup kita, yakni kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, tahun ke-13 Nabi Muhammad hijrah kemana? Ke Madinah. Nah, langkah-langkahnya Nabi Muhammad ini berdakwah melalui masjid, menjalin persaudaraan, menggalakkan kerukunan dan lain sebagainya, gitu ya. Nabi Muhammad berhasil mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor karena mereka menjalin ikatan akidah Islam dan melalui hubungan persaudaraan dan perkawinan juga melalui kerjasama ekonomi dan perdagangan. Nah, peperangan, ada beberapa tadi peperangan yang diikuti Nabi ketika beliau berdakwah di Madinah, yakni perang Badar, ada perang Khandaq, perang Uhud, perang Mustalaik, dan perang Quraisyah. Nah, usaha ini kiranya mampu menjadikan semangat kita sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad terdahulu, memperjuangkan akidah Islam dan melaksanakan aturan-aturan Islam. Nah, poin penting yang bisa kita ambil anak-anak di sini, yakni kita penting untuk berwirausaha, membuka usaha guna menunjang kesejahteraan kehidupan kita ataupun keluarga-keluarga kita nanti. Nah, karena itu kenapa Nabi menganjurkan kita untuk berdagang, gitu ya, karena penunjangan kita akan kecerdasan melaksanakan wirausaha itu sangatlah penting. Mungkin itu saja anak-anakku, kita sambung lagi minggu depan. Jangan lupa seperti biasa, siapa yang bisa tugas yang saya berikan, siapa yang bisa meringkas ini dengan baik, minggu depan akan ada surprise, gitu ya. Terima kasih banyak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.